Setelah lama banget nggak jalan-jalan ke Sumatera, akhirnya gue jalan nih ke Taman Nasional Bukit 30. Yang penasaran, ikutin ya mini vlognya dan pastinya hanya di Danau Ayu. Selamat pagi Batam. Pagi hari ini gue udah di Bandara Hang Nadiem Batam. Ceritanya bakal dinas luar kota nyambi jalan-jalan Besti. Ini Subang bukan Subang Jawa Barat ya, tapi Subang Malaysia. Oh ya, gue gak akan ke Malaysia atau ke Singapura, tapi gue bakal ke daerah namanya itu Belilas. Nah, Belilas itu adalah salah satu kota kecil antara Jambi dan Pekanbaru. Di situ tuh ada salah satu cabang kantor gue lah gitu. Nah, abis meeting di sana, kita bakal ada jalan-jalan atau trekking lah ke Taman Nasional Bukit 30. Nah ini nih gue bakal terbang dari Batam ke Pekanbaru itu naik pesawat baling-baling bambu gitu. Kayaknya udah lama banget gue gak naik pesawat kecil kayak gini lah gitu. Dan penerbangannya juga gak terlalu lama, sekitar 30 menit aja. Tapi jujur Li, gue agak gabut gitu ya. Karena apa? Ini kan pesawatnya kecil nih. Jarak antara tempat duduknya tuh pendek banget. Jadi nyangkut lah di dengkul gue. Dan belakangan gue baru tahu kalau naik pesawat kayak gini kita nggak dapat bagasi, cuman dapat jatah kabin barang aja sekitar 7 kilogram. Dan untung sih gue udah like pack gitu, jadi ya udahlah ya. Kita naik pesawat ini dengan sangat-sangat hemat bagasi. Nah ini nih pemandangannya nih. Kalau pokoknya daerah Riau gitu kebanyakan pemandangannya adalah hutan sawit. Kok hutan sih? Perkebunan bang gitu. Ini gue udah sampai di Pekanbaru dan kita langsung aja nih keluar bandara. Ngapain keluar bandara? Ya mau melanjutkan perjalanan lah. Oh ya guys, jadi untuk perjalanan ke daerah Belilas dari Pekanbaru itu memakan waktu 4 jam gitu. Dan ini sebenarnya kayak perjalanan nostalgik gue yang udah lama banget gak jalan di lintas Sumatera. Pokoknya kalau kalian yang belum pernah jalan di lintas Sumatera itu khas banget gitu ya. Jalannya gak gede-gede amat. Tapi itu mobil pokoknya pada kenceng-kenceng. Dan kadang-kadang macet gitu. Dan di beberapa titik memang luar biasa. Ada yang rame, ada yang sepi, ada yang hutan sawit. Ada yang pemukiman tapi jarak-jarak rumahnya jauh banget gitu. Dan juga ada yang macet kayak gini Besti. Pokoknya untuk bawa mobil di jalan lintas Sumatera itu emang butuh skill khusus ya gitu. Buat yang tahu aja pokoknya ya. Dan kalau nggak kenceng, nggak pintar nyalip-nyalip ya udah kamu bakal ketinggalan. Dan ini adalah acara abis meeting nih di kantor gue. Jadi kita sempat ada turnamen olahraga kecil gitu. Tapi gue nggak bisa tunjukin meetingnya ya karena konfidensial Besti. Gue bakal nunjukin acara jalan-jalannya aja. Semoga gak ada yang julid. Jadi sebenarnya Taman Nasional ini kan ada di 2 provinsi. Jambi dan di Provinsi Riau. Nah kita yang di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir ya. Nah ini untuk sampai ke lokasi itu butuh waktu sekitar 2 jam. Dari tempat kerja gue yang tadi. Karena untuk masuknya aja sejam gitu. Nah ini nih kita udah sampai dan gue bakal kasih lihat nih beberapa fasilitas yang ada di Taman Nasional ini. Jadi sebenarnya Taman Nasional ini sudah dikelola gitu dan mereka juga punya base camp, punya camping ground yang memadai lah kalau gue bilang. Dan ini bapak-bapak begitu nyampe langsung ngopi aja di sini. Gue jadi kayak inget perjalanan gue puluhan tahun yang lalu ya yang backpacking banget gitu karena gue juga banyak menyambangi nih daerah-daerah nih di Sumatera kayak gini nih. Ini suasana jelang malam. Dan sebenarnya kita di malam itu agendanya banyak banget. Tapi ternyata hujan ya jadi sudahlah ya. Kita istirahat dan pagi-pagi disuguhi pemandangan indah kayak gini. Nah ini nih semua peserta yang udah semangat banget buat senam pagi. Karena hawanya emang segar banget ya. Jadi Taman Nasional ini juga terbagi dalam beberapa zona lah gitu. Jadi ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Jadi kamu jangan julid ya. Jadi kita ini adalah di zona 3 yang memang ini ada camping groundnya dan bukan tempat hewan-hewan yang dilindungi gitu. Nah kita bakal trekking
Ini adalah salah satu aktivitas yang menarik di Taman Nasional Bukit 30. Nah, kita bakal masuk hutan. Pokoknya kita udah dibilangin kalau mau trekking kayak gini pokoknya harus pakai alas kaki yang nyaman dan baju yang nyaman gitu. Karena ternyata trekkingnya tidak semudah yang aku bayangkan, Besti. Kita masuk hutan kayak gini. Dan ini sebenarnya kalau hutan yang gini nih masih oke lah gitu. Belum naik turun. Nanti nih di trek-trek terakhir. Ini muka aja gue aja udah keringetan dan pucet kayak gini. Dan tapi seru lah ya gitu karena kita juga udah memang lama banget nggak pernah jalan yang kayak gini. Nah ketemu nih jalur Siratal Mustaqim ya yang menguras energi. Ini nggak cuma sekali loh naiknya kayak gini gitu, berkali-kali gitu yang kalau kita nggak bisa manajemen yang namanya tenaga udah pasti tepar lah gitu. Dan akhirnya di trek terakhir gue juga naik mobil nih ya, kelihatan lah ya dari videonya gue nggak jalan kaki dan kita menemukan sendang dengan air terjun kayak gini. Wah, jujur gue udah gak sabar lagi buat jalan ke air terjunnya gitu. Dan tempatnya emang luar biasa lah gitu. Udah lama banget gue gak jalan-jalan yang kayak gini ya. Jadi sebagai anak kepulauan kan biasanya gue jalan-jalannya ke laut lah gitu, ke pantai lah. Atau mungkin jalan-jalannya ke kota-kota yang dekat dengan Batam. Nah ini beneran ke Taman Nasional, beneran hutan gitu. Dulu trip terakhir gue ke Taman Nasional kalau nggak salah Taman Nasional Kerinci Seblat yang ada di Kerinci. Kita ke Danau Kacau itu udah lama banget. Dan ini temen-temen gue pada happy mandi ya. Karena setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan ya relaksasinya adalah dengan mandi kayak gini gitu. Gue pikir ini sendangnya dalam ya tapi ternyata enggak gitu dan tempatnya emang nyaman banget lah buat mandi dan seru-seruan kayak gini. Dan sebenarnya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di sendang ini gitu. Selain air terjun ternyata juga ada nih beberapa lapangan luas gitu yang bisa digunakan untuk aktivitas outbound. Nah kita sempat lah ya bikin beberapa game di sini dan itu cukup menyenangkan gitu. Dan di sini juga ada beberapa fasilitas untuk ini nih ya panjat tebing gitu. Dan ini ada sungai-sungai kecil kayak gini yang airnya jernih banget. Gimana menurut kamu worth it nggak perjalanan ini gitu? Kalau menurut aku worth it banget karena setelah aktivitas game aku balik lagi nih ke air terjun tadi gitu buat mandi lagi sebelum kita balik ke base camp. Karena aku kan anaknya hobi main air banget gitu ya. Ya ampun bahagianya aku nemu air kayak gini udah kayak anak kecil aja ya. Happy banget. Yowis terima kasih ya untuk kamu yang sudah menyimak vlog ini. Semoga bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyambangi juga blog aku di www.dananwahyu.com. Di subscribe ya videonya biar aku semakin semangat juga buat kontennya. Kalau kamu suka konten ini, langsung aja di-share dan di-like.